Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tulisan Ustadz Sujarwo, aktivis kemanusiaan, aktivis Badan Amil Zakat Nasional. Nah, tulisan beliau ini judulnya menarik, yakni Kekalahan Juga Indah. Ini ditulis dalam sebuah buku Payung Peneduh. Kata Ustadz Sujarwo dalam tulisannya, sehebat apapun kemenangan kita, dekat erat ada saat kekalahan pasti merapat dan menjerat. Ia niscaya siang yang harus menepi ketika datang petang, kemudian menghilang sewaktu malam mengembang. Saat kekalahan tiba, terima ia dengan tangan terbuka, sebab kekalahan membawa pula benih dan bibit pengindah kehidupan. Kekalahan ibunya kesabaran dan kerendah hatian, mata airnya kearifan dan kedewasaan. Nah, Ustadz Sujarwo, tadi kata Ustadz Sujarwo, kekalahan itu juga indah. Seindah apa? Kenapa harus dikatakan indah? Bagaimana kita bisa menerima kekalahan sebagai satu takdir? Karena bedanya kita dengan manusia itu adalah bedanya manusia dengan setan itu adalah ketika setan tidak menerima takdir begitu. Nah, ini kan ada perbedaan yang nyata begitu. Jadi kalau kita tidak bisa menerima kekalahan, apalagi tidak menerima kekalahan dengan ucapan indah seperti kata Ustadz Sujarwo, sebetulnya sekali lagi di mana dan binatang apa itu kekalahan, dan sekali lagi di mana kita bisa menerima kekalahan, apalagi bisa dikatakan indah. Mangga Ustadz, saya mohon infak waktu dan ilmunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan berbicara di channel yang luar biasa ini. Amin. Yang harus di-subscribe seharusnya, di-like, dan juga memang syukur-syukur dibagi. Terima kasih. Jadi, kalau kita ingat firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami uji kamu dengan hal-hal yang kamu tidak sukai, kekalahan, dan seterusnya, dan hal-hal yang kamu sukai, ya, sebagai ujian. Kalau ujian, pasti sesuatu yang kita perlukan untuk naik kelas. Satu itu. Kedua, kalau dia ujian, pasti lahir dari kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah itu kan tidak mungkin buruk. Pasti baik, pasti ada hikmahnya. Masalahnya kita yang tidak tahu. Jadi persoalan karena tidak tahu. Ya. Nah, kedua, kekalahan itu, hal-hal yang tidak kita sukai, kan melatih kesabaran kita, mengundang kesabaran kita. Dan kesabaran itu mengundang kedekatan kehadiran Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sudah kedua. Ketiga, Rasul kalau mendapatkan sesuatu yang dia sukai, Rasul berkata, Alhamdulillahilladzi tatimus bini'matihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, ya Allah, engkau sempurnakan kebaikan. Kalau datang hal-hal yang tidak enak, Rasul berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagi engkau untuk segala hal, termasuk yang tidak enak. Kalau gitu sebenarnya, kalau kita melihat dari siapa yang mengizinkan ya, kekalahan itu terjadi, yaitu Allah, maka ya, pasti dia mengandung banyak kebaikan. Oleh karena itu, dia sama indahnya dengan hal-hal yang kita sukai. Kan ayat Al-Baqarah sudah Allah juga menyatakan dengan tegas, mengingatkan kita di surat Al-Baqarah, bisa saja yang kamu sukai itu tidak baik
bagimu. Dan yang kamu benci itu baik bagimu. Kalau gitu, kekalahan ini kan tidak kita sukai. Ya, kekalahan ini indah sebenarnya kalau kita mengetahui gitu ya, apa hikmah di balik kekalahan itu. Jadi begitu Pak Anton. Iya. Saya sudah Jadi lebih sederhana sebenarnya. Saya sudah lebih terang begitu ya. Jadi kekalahan Iya, dari Allah, kemenangan dari Allah. betul. Karena Sama-sama dari Allah jadi sama ujian, pentingnya begitu Ustaz ya. sama pentingnya. Dia beda ininya saja. Jadi kalau kemenangan ya Allah berikan yang kita sukai gitu ya, itu membuat ujian bagi kita, apakah kita mensyukuri nikmat itu ya dengan cara menjadi jembatan untuk melayani. Itu menjadi jembatan untuk melayani kalau kita menerima sesuatu. Sebaliknya, kalau kita menerima hal-hal yang tidak kita sukai, kekalahan, kehilangan, tadi dia melatih kesabaran, dia melatih kerendah hatian, ya, dia menurunkan ego kita. Berapa banyak coba yang paling ekstrim ya, orang susah sekali minta maaf, ya. Karena apa? Karena egonya gengsi. Tapi lihat, kalau divonis dokter, Bapak sebulan lagi Bapak ini umur menurut kedokteran, umur Bapak hanya sebulan lagi. Pasti ya. Seberapapun berat dia minta maaf, kalau dia merasa bersalah, dia pasti minta maaf. Melupakan egonya. Apa yang membuat egonya turun sehingga dia mau minta maaf? Kekalahan itu, sakitnya itu. Hal yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan, ya ini tadi, banyak sekali sebenarnya hikmah dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya termasuk kekalahan. Saya mungkin sudah cerita di tulisan sebelumnya ya, bagaimana kalau kita dalam sejarah perkembangan Islam, ketika Bani Umayyah dihabisi, pergantian ini ya, dinasti oleh Abbasiyah, ada yang selamat, Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia lari dengan luar biasa, itu perjalanannya ke Spanyol. Dan di sana dia kemudian membangun ya, dunia baru di Eropa. Peradaban baru ya. Ya, peradaban baru dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ada Universitas Cordova, Toledo, Sevilla. Itu umat Islam dia mengenai. Itu kenapa? Karena dia tadi ada rasa sakit, ada dia belajar dari kekalahan yang dia alami. Di kita ada perang di Ponorogo, 1825-1830. Kalah, ya. Lalu diasingkan. Ya, diasingkan sama ketika diasingkan ke Gorontalo ya. Sama. Di sana ternyata Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo mendakwahkan Islam sehingga lahir masyarakat Jawa Tondano. Sehingga apa? Islam tersebar luas di Indonesia bagian timur. Lihat, kekalahan juga ada hikmahnya. Jadi intinya masalah utama di kita karena kita tidak tahu atau belum tahu. Makanya di dalam sholat kita ulang-ulang berkali-kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang Allah beri nikmat kepada ya, orang-orang sebelum kita, para nabi. Para nabi sama ya, mengalami juga kekalahan. Tapi dari kekalahan itu justru lahir banyak kemenangan. Kira-kira itu sebenarnya letaknya di situ. Satu lagi pertanyaan. Tapi sebelum dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, tadi sebaliknya ini kurang Ustaz, kurang menengadah. Ini terlalu menunduk barangkali kameranya. Oh iya. Nah, dikit sudah? Belum. Nah, cukup Ustaz. Oh, sudah. Kalau dari sisi atau kalau dari kacamata doktrin dan peradaban, menerima dalil-dalil kekalahan itu barangkali masih serasa doktrin. Padahal sekali lagi tadi Ustaz menyampaikan bahwa kekalahan itu adalah nilai begitu. Nah, barangkali tolong disampaikan lagi kedalaman kekalahan sebagai nilai ini barangkali. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kekalahan ini adalah proses belajar
terbaik sebenarnya. Ya. Karena kekalahan itu lebih menggores daripada kesenangan yang kita terima. Ya. Karena gini, kesenangan atau kemenangan tanpa diiringi kekalahan bisa membuat kita lupa diri. Lihat, ketika sahabat begitu menikmati euforia kemenangan perang Badar, gitu ya. Lalu ketika perang Uhud, mereka sangat overconfident ini. Sangat overconfident, wong perang Badar kita 300 bisa ngalahkan 3.000 ya. Ini perang Uhud ya pasti demikian. Tapi Allah beri kekalahan supaya apa? Supaya mengingatkan. Oleh karena itu sebenarnya ada kuncinya ini. Ya. Kuncinya dalam menerima kekalahan itu satu. Ya. Ingat siapa yang mengizinkan. Ya. Itu Allah. Jadi bahasa enaknya, tagline-nya itu adalah apapun kejadian, atau jangan fokus melihat kejadiannya, tapi berfokus melihat zat yang mengizinkan. Kalau kita melihat zat yang mengizinkan, maka apapun yang datang kepada kita, kita akan berbaik sangka, pasti baiknya. Kedua, tidak mungkin, ya pasti baiknya itu apa? Karena ada hikmahnya. Kedua apa? Tidak mungkin Allah menimpakan kekalahan, menimpakan kesulitan di luar batas kemampuan kita mengatasinya, menanggung beban itu. Oleh karena itu, kalau gitu nggak ada masalah. Kenapa? Selalu ada hikmahnya, dan itu pasti baik karena datangnya dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, gitu ya, yang Maha merawat kita, yang Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Kedua tadi, dan Allah tidak mungkin menimpakan kekalahan, menimpakan beban di luar kemampuan kita menanggungnya. Nah, ini yang saya katakan, kebahagiaan itu hanya ada di dalam penerimaan. Bukankah bahagia itu satu keindahan yang kita inginkan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu, Pak. Kemudian Robbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ini juga barangkali nilai indahnya kekalahan ya. Betul. Jadi Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu itu sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Kita yang belum tahu. Kadang-kadang bukan hanya kita yang kita alami, ketika melihat kekalahan orang lain juga sama dan seterusnya. Kalau soal belum tahu ini, mungkin agak di luar sedikit ya. Cerita yang paling fenomenal yang mungkin kita baca setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, ada di surat Al-Kahfi. Ya, cerita antara Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Kenapa? Lihat kapal bocor, dibocori, sudah numpang dibocori. Nabi Musa melihat dari apa yang terjadi. Ya. Sementara Nabi Khidir, sudah diberitahu Allah apa yang ke depan nanti terjadi. Nah, bukankah kita sering begitu ketika melihat kekalahan, kita melihat kejadiannya. Tidak melihat siapa yang mengizinkan. Kalau kita lihat Allah mengizinkan, itu pasti ada nanti di depan ya hikmah yang kita belum tahu hari ini, tapi ke depan nanti kita mengerti. Ya, bukankah sama Rasul juga ketika dalam kandungan orang tuanya wafat, masih kecil ibunya wafat, tinggal sama kakeknya wafat. Coba kalau kita lihat dari hari itu, bukankah ngenes rasanya? Bahasa orang Jawa ngenes itu rasanya kok sedih sekali gitu ya. Tapi itu juga punya hikmahnya yang luar biasa, membentuk karakter Rasul dengan kenabiannya. Nah, tapi hari itu kalau orang pasti belum memandang kasihan dan seterusnya. Kenapa? Belum tahu ke depannya seperti apa. Nabi Yusuf sama. Mimpi anak yang soleh luar biasa, tiba-tiba tidak disenangi sama kakaknya gitu ya. Lalu berusaha dibunuh, jadi budak, masuk penjara, tapi semua itu ada proses. Ya, ketika dia bertemu dengan penguasa kan karena di penjara dan seterusnya. Jadi sebenarnya intinya kita itu menurut saya selalu lihat kalau kejadian yang kita alami, lihat nih siapa yang izinkan.
Allah. Kalau Allah yang izinkan, pasti ada kebaikan, pasti ada keindahan, dan tidak mungkin Allah memberi beban, memberi kekalahan di luar kemampuan kita menanggung. Itu kenapa membuat kita selalu terus yang datang itu ya senang ya kita terima dengan indah. Kenapa? Ada ujiannya juga ya. Kita senang tapi ada ujiannya juga nih. Ya, ada ujiannya juga, apa kita jadi sombong, ya, atau ujiannya apa kita lalu lupa melayani orang jadi kikir gitu ya. Sama, ketika kalian datang ada ujiannya juga. Apakah kita bersabar? Apakah kita makin rendah hati? Plus mesti kalau sudah mencari hikmah dan selain sibuk mencari hikmah, plus mesti sibuk mencari ada apa di balik kekalahan dan ke depan ada apa lagi begitu ya. Itu barangkali. Iya. Jadi gini, kalau kita menerima ya, segala kejadian termasuk kekalahan dengan optimis, ya, maka hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, pasti lebih mudah mencari jalan. Itu rumus. Kalau hati sama, kalau hati kita tidak tenang, kalau kita kesasar itu ya, kesasar. Kalau kita semakin nyari-nyari terus, ya, itu susah. Di kami itu ada. Saya juga pernah ngalami satu saat malam itu gerimis dan seterusnya. Saya jalan itu sudah 2 jam muter-muter nggak dapat. Ya. Saya duduk berhenti sambil zikir, sambil lihat-lihat santai. Tahu-taunya, oh iya ya. Tadi itu kenapa nggak dapat? Lalu kita bilang tuh dia izin atau apa dan itu bukan, karena kita tidak tenang. Nah jadi tadi menerima segala kejadian ya dengan positif, ada keindahan, ada hikmah, itu membuat hati kita tenang. Hati yang tenang mudah ya mendapatkan hidayah. Hati yang tidak tenang tidak mungkin tidak mudah untuk mendapatkan hidayah. Maka yang dipanggil sama Allah adalah jiwa yang tenang. Karena jiwa tenang ini yang bisa mudah mendapatkan hidayah. Hidayah itu petunjuk, pedoman, bahasa lainnya juga solusi. Ya solusi dari Allah itu hidayah. Termasuk dari masalah-masalah kita. Termasuk dari dampak dari kekalahan-kekalahan kita. Alhamdulillah, tidak terasa kurang lebih 30 menit kita sudah memperdalam indahnya kekalahan. Hatur nuhun Ustadz Sudjarwo Putra dari Yogyakarta. Sama-sama, moga Allah berkahi Pak Anton dan channelnya ini. Amin. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.